Apakah kamu pernah menjalani satu minggu yang kalau dilihat dari luar sebenarnya biasa aja? Tapi ketika minggu itu selesai dan kalian mencoba mengingatnya kembali, ternyata ada banyak hal yang membuat kalian tersenyum. Satu minggu terakhir aku memikirkan hal itu. Karena kalau aku lihat kembali minggu yang baru aja aku lewati, sebagian besar hariku itu sebenarnya diisi oleh hal-hal yang sangat biasa. Belajar, mengerjakan tugas, melakukan rutinitas, mengikuti kelas, olahraga, bertemu teman. Pokoknya hal-hal yang terdengar biasa saja dan tidak istimewa. Tapi entah kenapa ketika aku merefleksikannya, minggu itu terasa lebih hidup. Aku jadi teringat pada satu kalimat yang kudengar dari seorang psikolog dalam sebuah acara di beberapa hari yang lalu. Katanya, ada hal-hal yang tidak biasa di hari-hari kita yang biasa. Kita bangun pagi, bekerja, kuliah, mengerjakan tugas, pergi ke suatu tempat, membeli makan, menjawab pesan, lalu tidur, dan kemudian besok mengulangi hal-hal itu lagi. Tapi anehnya, jika kita refleksikan, tidak ada 2 hari yang benar-benar sama. Selalu ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang kalau tidak benar-benar dilihat, itu mungkin tidak akan kelihatan. Karena dia sifatnya hanya kecil dan tidak semua orang bisa merasakannya. Sesuatu yang mungkin luput kalau kita terlalu sibuk mengejar tujuan berikutnya. Aku menemukan sebuah konsep psikologi yang menurutku relate dengan hal ini. Namanya adalah savoring. Konsep ini diperkenalkan oleh 2 psikolog, Fred Bryan dan Joseph Verov. Mereka berdua berpikir bahwa selama ini psikologi itu banyak membahas bagaimana manusia menghadapi penderitaan. Ada banyak teori tentang stres, kecemasan, trauma, dan cara mengatasinya. Oleh karena itu, Bryan dan Verov ini bertanya, kalau kita punya banyak teori tentang cara menghadapi pengalaman negatif, kenapa kita hampir tidak pernah membahas bagaimana cara menikmati pengalaman positif? Dari sanalah lahir konsep savoring. Secara sederhana, savoring adalah kemampuan untuk memperhatikan, menikmati, menghargai, dan memperpanjang pengalaman positif yang kita alami. Yang menarik, savoring bukan tentang membuat hidup menjadi lebih menarik, tetapi savoring adalah tentang menyadari bahwa hidup sebenarnya sudah cukup menarik. Menurut Bryan, savoring ini tidak hanya terjadi ketika sedang menikmati sesuatu. Jadi terdapat 3 orientasi waktu dalam savoring. Yang pertama adalah anticipation, yaitu kemampuan menikmati sesuatu bahkan sebelum hal itu terjadi. Misalnya, ketika kita menantikan liburan, menunggu bertemu seseorang yang kita sayang, atau menunggu sebuah kegiatan yang membuat kita bersemangat. Bahkan sebelum kegiatan itu terjadi, kita sudah bahagia. Yang kedua adalah savoring the moment, yaitu menikmati pengalaman saat pengalaman itu sedang berlangsung. Ini mungkin adalah bentuk savoring yang paling sering kita bayangkan. Saat kita menikmati secangkir kopi, menikmati suasana perpustakaan yang nyaman, menikmati percakapan yang hangat, menikmati angin saat berjalan kaki,
menikmati tawa bersama teman. Peristiwanya mungkin sederhana, tapi karena kita benar-benar hadir di sana, jadi pengalaman itu terasa lebih hidup. Dan yang ketiga adalah reminiscing, yaitu menikmati kembali pengalaman yang sudah berlalu. Ini biasanya terjadi saat kita melihat foto-foto, saat kita mengenang perjalanan yang menyenangkan, atau saat di akhir minggu kita mengingat lagi apa saja yang sudah kita lakukan dalam 1 minggu terakhir. Jadi bahkan mengingat kenangan juga bisa menjadi sumber kebahagiaan. Dan semakin kupikirkan, refleksi mingguan yang selalu kulakukan itu adalah salah satu bentuk savoring. Hanya saja selama ini aku belum tahu konsepnya apa. Ternyata ada. Tantangan kita sebagai orang dewasa, salah satunya mungkin adalah menikmati hal-hal kecil ini. Karena ya seperti yang kita tahu, tidak setiap bulan kita wisuda, tidak setiap minggu kita pergi berlibur, dan tidak setiap hari ada pencapaian yang bisa kita rayakan. Kalau kita hanya menunggu momen luar biasa untuk merasa bahagia, maka sebagian besar hidup ya akan terasa biasa-biasa aja. Padahal ada banyak momen kecil yang mungkin jika kita benar-benar bisa hadir di dalamnya, kita akan bisa merasakan kebahagiaan itu. Seperti di ruang tunggu, perjalanan, di meja belajar bahkan, perpustakaan, warung makan, percakapan singkat bahkan dengan orang asing, jalan kaki, atau di sela-sela rutinitas yang sering kita anggap tidak penting. Aku bersyukur karena aku punya kesadaran tentang hal ini. Aku percaya bahwa salah satu keterampilan hidup yang penting itu adalah bukan hanya kemampuan untuk bekerja keras, mencapai tujuan, atau menyelesaikan masalah, tapi juga kemampuan untuk memperhatikan. Karena apa yang kita perhatikan itu akan membentuk bagaimana kita mengalami hidup. Saat perhatian kita hanya tertuju pada apa yang belum kita miliki, maka menurutku hidup akan terasa seperti daftar kekurangan yang tidak akan ada habisnya. Tapi saat kita mulai memperhatikan apa yang sudah ada di depan mata, kita jadi menemukan bahwa kehidupan ternyata jauh lebih kaya daripada yang kita kira. Ada hal-hal tidak biasa di hari-hari yang biasa. Ada cerita di balik rutinitas, ada kehangatan di balik kesibukan, ada kebahagiaan di balik hal-hal yang tampaknya sederhana. Dan mungkin kehidupan yang baik bukanlah kehidupan yang selalu penuh dengan peristiwa luar biasa, melainkan kehidupan yang mampu menemukan keajaiban-keajaiban kecil dalam keseharian. Karena pada akhirnya, hidup itu tidak hanya terjadi pada hari-hari besar yang kita tunggu. Hidup juga terjadi pada hari ini, di hari yang tampak biasa, yang mungkin kalau kita memperhatikannya sedikit lebih dalam, ternyata itu tidak biasa.